Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi teori kontrak dan tindakan kolektif. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama yakni ada Fatkul Qorib dengan NIM 56, yang kedua Devi Nur Cahyanti dengan NIM 72, yang ketiga ada Levia Melvianawati dengan NIM 77, yang keempat ada Isma Diana dengan NIM 85, dan yang terakhir ada saya sendiri Mujifina Maulani NIM 88. Nah, kelompok kami akan membahas 4 pokok pembahasan. Yang pertama yakni definisi, teori, dan cakupan teori kontrak serta tindakan kolektif. Yang kedua yakni jenis-jenis teori kontrak dan tindakan kolektif. Yang ketiga ada manfaat adanya teori kontrak dan tindakan kolektif. Dan yang terakhir yakni ada 4 studi kasus. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yakni ada definisi teori dan cakupan teori kontrak serta tindakan kolektif. Teori kontrak dan informasi asimetris. Dalam pendekatan ekonomi biaya transaksi, basis dari unit analisis adalah kontrak atau transaksi tunggal antara dua pihak yang melakukan hubungan ekonomi. Kontrak secara umum digambarkan sebagai kesepakatan satu pelaku untuk melakukan tindakan yang memiliki nilai ekonomi kepada pihak lain, tentunya dalam konsekuensi adanya tindakan balasan atau pembayaran. Nah, untuk membuat dan menegakkan kontrak yang lengkap sangat sulit karena adanya biaya transaksi. Kontrak selalu tidak lengkap karena dua pilihan atau dua alasan, yakni yang pertama adanya ketidakpastian dan kinerja kontrak khusus. Nah, yang dimaksud adanya ketidakpastian yakni adalah menyebabkan terbukanya peluang cukup besar bagi munculnya kontingensi sehingga hal itu berimplikasi pada munculnya biaya untuk mengidentifikasi dalam rangka merespon seluruh kemungkinan atau ketidakpastian tersebut. Nah, yang dimaksud kinerja kontrak khusus itu apa sih? Nah, misalnya kita menentukan jumlah energi yang dibutuhkan pekerja untuk melakukan pekerjaan yang rumit. Nah, memungkinkan mereka membutuhkan biaya yang cukup banyak untuk melakukan pengukuran tersebut. Teori kontrak terdapat kontrak dan penegakan. Kontrak dan penegakan itu sendiri dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, jangka waktu dari kontrak yang merupakan atribut komitmen. Yang kedua, derajat kelengkapan. Beberapa variabel yang semakin tinggi spesifikasi asetnya serta kepastiannya, maka semakin tinggi pula derajatnya. Dan yang ketiga, ada bersinggungan dengan insentif, merupakan sistem tingkat yang tetap, upah berdasarkan jam kerja, distribusi bagian kepada pekerja, pengembalian aset yang dibayarkan kepada pemilik sewa yang kemudian dibagi dengan mitra yang bergabung dalam proyek tersebut. Nah, yang keempat yakni ada prosedur penegakan yang berlaku. Nah, prosedur ini yang terdiri dari penegakan formal dan informal atau normal. Selanjutnya yaitu teori tindakan kolektif dan free riders. Teori tindakan kolektif pertama kali dikemukakan oleh Mazur Olson pada tahun 1971. Menurutnya, determinan penting bagi keberhasilan suatu tindakan bersama adalah ukuran homogenitas dan tujuan kelompok. Beberapa situasi dalam ekonomi yang membutuhkan tindakan kolektif agar dapat menyelesaikan masalah, contohnya seperti sistem untuk mengelola sumber daya bersama, sistem mengontrol perilaku dan perubahan-perubahan sosial, semacam revolusi dan evolusi kebijakan publik. Di sisi lainnya, tindakan kolektif dapat memunculkan pelaku-pelaku free riders, yakni mereka yang tidak memperoleh beban ataupun biaya dan tindakan kolektif tetapi masih menerima benefitnya. Dalam posisi ini, tindakan kolektif dapat menjadi sumber munculnya free riders. Namun, bisa juga sebagai pemecah masalah adanya free riders tersebut. Pilihan rasional dan tindakan komunikatif. Terdapat dua pendekatan dalam teori pilihan rasional, yakni pendekatan kuat dan pendekatan lemah. Untuk yang pendekatan kuat, melihat rintangan sosial dan kelembagaan sebagai suatu produk dari tindakan rasional, dan tindakan rasional itu sendiri menjadi sebab munculnya analisis,
pilihan rasional. Sedangkan pendekatan lemah menempatkan halangan sosial dan kelembagaan sebagai suatu kerangka yang pasti ada karena aktor-aktor rasionalnya berupaya memaksimalkan keuntungan atau meminimalisasikan biaya. Jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan kolektif dari dua versi tersebut bergantung pada pendekatan mana yang lebih tepat dengan keadaan yang ada. Tindakan kolektif dapat juga dilihat dari sisi komunikasi yang merujuk pada teori tindakan komunikasi oleh Habermas. Dalam teori ini, masyarakat dapat diidentifikasikan dalam dua kawasan, yaitu sistem dan dunia nyata. Sistem adalah kawasan produksi dan reproduksi material yang seluruh tindakan ditujukan untuk menggapai keberhasilan, baik tindakan strategis maupun instrumental. Di samping itu, dunia nyata merupakan perwujudan ruang simbolik atas latar belakang kemauan atau itikat yang dibagi secara kolektif dengan tradisi-tradisi budaya, integrasi sosial, dan struktur normatif yang direproduksi dan ditransformasikan lewat proses interpretif yang terus berjalan atas tindakan komunikatif. Tindakan komunikatif ditekankan kepada interaksi di antara dua pihak atau lebih untuk mencari kesepahaman mengenai situasi bersama. Baik, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai 3 jenis teori kontrak menurut ekonomi modern. Yang pertama yaitu ada teori kontrak agensi, yang kedua ada teori kesepakatan otomatis, dan yang terakhir yaitu ada teori kontrak relasional. Nah, untuk penjelasannya sendiri, untuk yang pertama yaitu mengenai teori kontrak agensi, di mana teori ini menjelaskan antara dua pelaku yang saling berhubungan, yaitu antara prinsipal dengan agensi, di mana prinsipal memperkerjakan agensi untuk melakukan segala sesuatu yang diinginkan oleh prinsipal tersebut. Nih, misalnya ada seorang pengusaha konter handphone, di mana pengusaha ini tidak dapat mengelola atau menjaga konter tersebut karena ada kesibukan lain. Jadi pengusaha ini mencari orang untuk menjaga dan mengelola konter tersebut, di mana orang yang terpilih itu disebut sebagai agensi, di mana orang ini mempunyai kewenangan untuk mengelola konter tersebut dan dia juga akan mendapatkan gaji dari apa yang sudah dia lakukan. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu tentang teori kesepakatan otomatis. Dalam teori kesepakatan otomatis diandaikan tidak seluruh hubungan bisa ditegakkan secara hukum. Di sini dinyatakan bahwa sistem hukum sangat mungkin tidak sempurna atau informasi yang relevan tidak bisa diverifikasi oleh pengadilan. Oleh karena itu, salah satu kemungkinan bagi relasi bisnis dalam jangka panjang yaitu membuat atau menemukan sebuah kontrak yang berisi kesepakatan yang dapat ditegakkan secara otomatis. Kontrak semacam ini didesain untuk memastikan bahwa keuntungan dari berbuat curang selalu lebih rendah dari laba yang didapatkan dengan mematuhi kontrak yang telah disepakati. Jadi, di sini tidak ada pihak ketiga yang melakukan intervensi. Model seperti ini juga disinonimkan dengan istilah kontrak implisit. Dan ya, untuk yang terakhir yaitu mengenai teori kontrak relasional. Kontrak relasional dapat dipahami sebagai kontrak yang tidak bisa menghitung seluruh ketidakpastian di masa depan, tetapi hanya berdasarkan kesepakatan di masa silam, saat ini, dan ekspektasi terhadap hubungan di masa depan antara pelaku-pelaku yang terlibat dalam kontrak. Kontrak ini bersifat implisit, informal, dan tanpa ikatan, maka penegakan otomatis pada kontrak ini berperan sangat penting. Selain itu, pemecahan masalah pada jenis kontrak ini seringkali diselesaikan melalui kerjasama imbang dan pemaksaan. Baik, selanjutnya saya Isma Diana, NIM 85. Di sini saya akan melanjutkan dan menjelaskan tentang manfaat adanya teori kontrak dan tindakan kolektif. Nah, manfaat yang pertama yaitu berfungsi sebagai hukum peraturan atau undang-undang bagi para pihak. Kemudian yang kedua yaitu menjadi rujukan dalam melakukan kewajiban. Dan manfaat yang ketiga adalah mencegah timbulnya masalah di kemudian hari. Dan manfaat yang terakhir yaitu menentukan cara penyelesaian masalah alat bukti jika terjadi perselisihan.
Teori tindakan kolektif sangat penting karena kita hidup bersama atau bersosial, sehingga tidak hanya memerlukan barang individu atau private good, tetapi juga memerlukan barang publik, yakni public good, seperti lingkungan yang bersih dan sehat, taman, irigasi, dan sebagainya. Selanjutnya adalah studi kasus. Berikut adalah studi kasus tentang teori kontrak, yaitu sebuah analisis kelembagaan untuk mengatur pasar umum yang dianalisis oleh Dr. Randos Imade Abdigorim, di mana tempatnya di pasar tradisional Sukawati di Kabupaten Gianyar. Pasar Umum Sukawati yang berada di Kabupaten Gianyar adalah pasar tradisional yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah pada 1994. Keberadaan pasar ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat kecil. Namun terdapat permasalahan yang dihadapi oleh pengelola pasar dalam mengatur pedagang pelantara yang beroperasi di luar waktu yang ditentukan, sehingga ini merugikan pelaku pasar yang lain. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kondisi umum pasar umum Sukawati di Kabupaten Gianyar, menganalisis penyebab pengelola pasar umum Sukawati tidak dapat mengatur pedagang pelantara berdasarkan analisis kelembagaan, mengetahui pemecahan masalah untuk pengaturan pedagang pelantara yang ada di pasar Sukawati, menggunakan pendekatan ekonomi kelembagaan. Dengan menggunakan analisa kelembagaan, diketahui ternyata aturan main atau the rule of the games tidak dapat dilaksanakan dengan baik di pasar umum Sukawati ini, karena kontrak antara pedagang pelantara yang berjual di luar jam operasional dengan pengelola pasar tidak sempurna kontraknya. Yang sempurna kontraknya hanya terjadi antara free rider, dalam hal ini adalah desa, yaitu desa adat, dengan pedagang pelantara yang berjualan di luar jam operasional. Tentu otoritas pengelola pasar yang merupakan prinsipal tidak dapat mengatur dan mengawasi pedagang pelantara yang berjualan di luar jam operasional. Pihak pengelola yang merupakan prinsipal tidak dapat mengintervensi free rider tersebut, yaitu desa adat, karena pihak pengelola tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melakukan hal itu, mengingat kekuatan yang dihadapi cukup besar, yaitu desa yang terdiri adalah desa adat dan anggota masyarakatnya yang tinggal di sana.